Jujur saja deh, pasti Kak Hana iri kan waktu itu sama aku. Kak Hana tahu saat itu aku sudah sangat senang sekali Pak Rey bersikap manis padaku. Tapi kemudian tiba-tiba seketika hancur karena Kak Hana selalu menarik perhatian Pak Rey. Loh, kok jadi aku yang disalahin sih, Kiran? Aku sama sekali tidak merasa menarik perhatian Pak Rey loh. Buat apa memangnya aku melakukannya? Aku di sini hanya ingin kerja dengan benar. Tidak pernah tuh terfikirkan aku untuk mendapat perhatian dari atasan. Siapapun atasan itu, termasuk Bu Tiara. Sebenarnya aku ngapain sih mau-mauan aja ngikutin dia? Kayak nggak ada kerjaan lain aku. Bagaimana Hana, lautnya cantik kan? Iya Pak Rey, lautnya sangat cantik. Kamu juga cantik Hana. Bukan begitu maksud saya Pak Rey. Tentu saja saya ingin membantu pekerjaan Bapak. Lalu kenapa kamu berbicara seperti itu? Aku ingin membicarakan rekapan data itu Hana. Komunikasi yang baik itu dengan cara tatap muka. Kenapa tiba-tiba kamu bisa semarah itu? Apa ada yang mengatakan sesuatu hal yang buruk tentang kamu? Tidak ada yang mengatakan hal yang buruk. Saya masih memeriksa ulang data itu. Jika nanti saya sudah selesai, saya akan langsung laporkan ke Bapak. Saya permisi dulu Pak Rey. Tunggu Hana. Saya yakin ada yang mengatakan hal yang buruk kepadamu, atau kamu mendengar hal yang buruk tentang kamu. Tidak ada Pak Rey. Jangan berbohong Hana, aku sudah bisa mulai mengerti sifat kamu. Katakan Hana, siapa yang mengatakan hal yang buruk tentang kamu? Semua orang, saya permisi dulu. Nggak sopan banget sih Hana, lewat ngelonong aja nggak permisi dulu, padahal kan ada kita di sini. Ya begitulah Bu kalau sudah merasa menjadi anak emasnya Pak Rey. Aku memang sudah sangat terbiasa mendengarkan hal buruk tentangku. Tapi lama-lama aku muak juga. Rasanya aku pengen ikat mulut mereka. Tapi ya sudahlah. Ini benar semua kok dataku. Data yang lainnya juga sama. Kenapa jadi hasil akhirnya berbeda? Apa ada yang salah di rekapan supervisor? Data yang dibuat para tim admin benar semua. Berarti ada yang salah di tim supervisor. Aduh, ngantuk banget lagi.
ngerjain data sampai larut malam. Aku masih berasa ngantuk banget. Ini sebenarnya job desk aku apa sih? Kok jadi kayak serabutan gini kerjaan aku? Udah di kantor kerja, di rumah masih ada kerjaan lagi. Kalau nggak aku bantuin kasihan Pak Ray. Kalau aku bantuin berasa capek banget. Terima nasib aja deh. Ya ampun, lagi istirahat juga masih ada aja yang gangguin. Siapa sih yang nelpon? Pak Ray. Ada apa Pak Ray, penting atau tidak? Penting, kamu di mana Hana? Di pantry, mau tidur siang. Ya sudah, saya kesana. Loh, mau ngapain kesini? Yah, ditutup lagi teleponnya. Lanjut tidur aja deh. Kak Hana sedang sendirian. Apa aku bicarakan saja ya masalah itu sekarang? Maaf Kak Hana, bisa bicara sebentar? Ya ampun, ada aja sih lagi yang gangguin. Mau tidur siang juga. Mau ngapain lagi nih anak? Masalah pekerjaan atau pribadi, penting atau tidak? Kalau masalah pekerjaan nanti saja di jam kerja. Kalau masalah pribadi yang tidak penting nanti saja jam pulang kerja. Ini masalah pribadi dan sangat penting buat aku Kak Hana. Ya udah sini duduk. Kenapa tampang muka kamu begitu? Masalah pribadi yang penting apa yang mau kamu omongin? Ini masalah kita dan Pak Ray. Loh, kok masalah kita dan Pak Ray? Gimana sih ceritanya? Kak Hana pasti masih inget kan yang masalah aku cerita kalau Pak Ray itu pingin tahu rumah aku. Oh itu, iya aku masih ingat. Lalu apa masalahnya? Masalahnya adalah setelah aku ceritakan ke Kak Hana, sikap Pak Ray padaku jadi berubah. Pak Ray jadi sangat cuek dan acuh padaku. Padahal sebelumnya dia sangat manis padaku. Sampai menanyakan di mana rumah dan kita bisa menjadi teman di luar kantor. Tapi setelah aku ceritakan ke Kak Hana, sikap Pak Ray jadi berubah. Apa Kak Hana iri padaku? Jadi Kak Hana berusaha kan untuk merebut perhatian Pak Ray. Loh, kenapa jadi begini? Maaf ya Kiran, saya sama sekali tidak terfikirkan lagi tentang hal itu. Apalagi berusaha menarik perhatian Pak Ray. Kenapa tidak kamu tanyakan sendiri ke Pak Ray-nya kenapa sikapnya berubah? Aku sudah pernah menanyakannya dan dia bilang itu hanya kesalahpahaman. Tapi aku masih tidak yakin dan tidak bisa terima. Jujur saja deh, pasti Kak Hana iri kan waktu itu sama aku. Kak Hana tahu saat itu aku sudah sangat senang sekali Pak Ray bersikap manis padaku. Tapi kemudian tiba-tiba seketika hancur karena Kak Hana selalu menarik perhatian Pak Ray. Loh, kok jadi aku yang disalahin sih Kiran? Aku sama sekali tidak merasa menarik perhatian Pak Ray loh. Buat apa memangnya aku melakukannya? Aku di sini hanya ingin kerja dengan benar. Tidak pernah tuh terfikirkan aku untuk mendapat perhatian dari atasan. Siapapun atasannya itu, termasuk Bu Tiara. Sudahlah Kak Hana, tidak usah berpura-pura seolah-olah bersikap menjadi karyawan yang sangat baik di sini. Sepertinya semua karyawan di sini juga sudah tahu sifat asli Kak Hana yang sebenarnya. Wah, ngelunjak banget ya anak. Wah, hebat ya kamu Kiran sudah tahu sifat asli saya yang sebenarnya. Padahal kamu di sini adalah karyawan yang paling baru. Tapi seolah-olah kamu paling tahu segala-galanya. Apalagi tentang saya. Sebenarnya saya males sih membahas tentang hal ini. Tapi saya adalah orang yang selalu ingin menyelesaikan masalah dengan cepat. Karena masalah ini berhubungan dengan Pak Ray, bagaimana kalau kita memanggil Pak Ray ke sini? Memanggil saya untuk apa? Kebetulan saya sudah di sini. Pak Ray, kok dia bisa langsung ada di sini sih? Pak Ray-nya sudah datang ternyata. Tidak untuk apa-apa kok Pak Ray, kami hanya sedang berbincang-bincang saja. Bapak ada waktu sebentar, sepertinya ada hal yang harus kita selesaikan di sini. Kiran menanyakan kepada saya sikap Bapak yang berubah kepadanya. Dan dia menuduh saya sengaja mencuri perhatian Bapak darinya. Karena dulu Pak Ray pernah menanyakan tentang rumah Kiran. Dan pernah berkata kepadanya untuk bisa menjadi teman yang baik di luar kantor. Tetapi beberapa waktu kemudian Bapak bilang itu hanya kesalahpahaman. Dan Kiran bilang saya iri kepadanya. Karena dulu Kiran pernah menceritakan hal itu kepada saya. Dan Kiran menuduh saya mencuri perhatian Pak Ray darinya. Tolong Pak Rayandra Saputra dijelaskan kepada Kiran hal yang sebenarnya. Jadi biar tidak ada yang salah paham kepada saya. Bukan begitu maksud saya Pak Ray. Kak Hana kenapa mengatakan hal itu di depan Pak Ray? Biar masalahnya selesai Kiran. Jadi kamu tidak selalu menuduh saya. Oh, masalah yang itu, jadi kamu ingin saya mengatakan yang sebenarnya Hana. Jadi begini sebenarnya Kiran.
Tuhan, saya benar-benar minta maaf atas kesalahpahaman ini. Dulu saya mengenal seseorang yang juga bernama Kiran, tetapi saya belum pernah bertemu dengan dia sekalipun. Saat saya tahu nama kamu Kiran, saya pikir kamu Kiran yang saya maksud, tetapi ternyata saya salah orang. Dan Kiran yang saya maksud di sini itu adalah... Maaf, ikut saya Aduh, sebentar Hana, kok Pak, saya penting. ditarik? Kak Hana menarik tangan Pak Ray. Kenapa saya malah ditarik? Saya kan ingin menjelaskan, Hana. Tidak bisa ku percaya. Penjelasan Bapak akan malah menambah masalah. Bapak ingin bilang ke Kiran kalau kita ini bertetangga. Yang bener aja. Aku tidak mau ya kalau sampai hal itu terjadi. Kan aku sudah pernah bilang aku tidak mau kalau orang-orang di kantor tahu kalau kita bertetangga. Tangan Hana begitu hangat. Kenapa diam saja? Pokoknya Bapak harus berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Tadi saya tidak ingin berbicara seperti itu kok. Kak Hana memegang tangan Pak Ray. Tidak akan kubiarkan. Aku harus menjadikan ini sebuah bukti. Riwayatmu akan tamat di kantor ini, Kak Hana. Lagian Bapak kenapa sih nyariin saya terus? Kan Bapak bisa WA saya saja. Kalau ada yang mau diomongin nanti di rumah. Tapi kan ini masalah pekerjaan, Hana. Ya harus saya bicarakan di kantor kan? Nanti kalau sudah di rumah kamu tidak mau membicarakan soal pekerjaan. Tidak, kali ini saya mau. Kalau mau berbicara tatap muka di rumah saja. Udah sana Bapak pergi duluan. Nanti kalau ada yang lihat kita berdua salah lagi saya. Bagaimana saya bisa pergi, Hana, kalau kamu masih menggenggam erat tangan saya? Hah? Menggenggam erat tangan? Astaga, apa yang aku lakukan? Maaf Pak Ray, saya tidak sengaja. Sengaja juga tidak apa-apa, Hana. Seharusnya tadi saya tidak bilang ya. Biar kamu tidak menyadarinya dan lebih lama menggenggam erat tangan saya. Ah, sudahlah, saya permisi dulu. Dia tidak menyadarinya atau sengaja melakukannya. Hana. Kena kau ke Hana. Aduh, bodoh banget sih kamu, Hana. Sumpah, aku malu banget. Bisa-bisanya aku gak sadar megangin tangan Pak Ray. Aduh, rasanya ingin menghilang saja dari muka bumi ini. Ngantuk sekali, tapi aku harus menyelesaikan data ini.
Loh, Hana masih tidur dia. Hana bangun Hana. Hana, ayo bangun, ini sudah siang. Nanti kita bisa terlambat Hana. Hana, ayo bangun, apa kamu sakit? Aduh, berisik banget sih. Si Arya ngapain sih dia? Hah, Arya? Gawat, aku kesiangan. Apa yang sedang dia kerjakan? Arya, aku kesiangan. Kamu duluan saja deh. Nanti kalau kamu nungguin aku, kamu bisa terlambat dan bisa di SP sama Pak Ray. Tidak apa-apa, aku akan menunggu kamu, kita berangkat bersama. Kalau begitu tunggu sebentar ya. Itu kan file-file di kantor. Apa yang sedang Hana lakukan dengan file-file sebanyak itu? Kenapa pesanku tidak ada yang dibalas sama Hana? Katanya disuruh kirim pesan saja, tapi tidak dibalas. Di telepon juga tidak diangkat. Kenapa dia? Apa ada masalah lagi? Loh, kok dia tidak ada? Apa dia terlambat? Tapi ini sudah mau jam 10. Maaf, ada yang tahu Hana kemana? Hana dan Pak Arya belum datang, Pak. Mungkin mereka berdua terlambat lagi. Mereka kan selalu datang bersama, Pak. Maaf, Pak Ray, kami terlambat. Kenapa mereka berdua terlambat? Kalian berdua ke ruangan saya sekarang. Arya, biar aku saja yang ke ruangan Pak Ray. Aku akan menjelaskan semuanya. Tidak apa-apa, kita hadapi bersama Hana. Oh ya Hana, tadi file apa yang sedang kamu kerjakan di rumah? Bukankah itu file-file di kantor? Kenapa banyak sekali di rumah kamu? Bukan file apa-apa, itu hanya pekerjaanku sendiri. Ayo cepat kita ke ruangan Pak Ray. Maaf Pak Ray, jika ingin memberikan surat SP kepada Hana, limpahkan saja kepada saya. Hana sudah mendapat SP2 dari Bapak, dan Bapak bisa memberikan SP2 juga kepada saya hari ini. Karena kami terlambat hari ini adalah kesalahan saya. Saya yang telat menjemput Hana hari ini. Tidak perlu berbohong, Arya, dan tidak perlu menanggung resiko atas hal yang tidak kamu lakukan. Kami terlambat hari ini karena saya, Pak. Hari ini saya bangun kesiangan karena ada hal yang saya kerjakan tadi malam. Jadi jika Bapak ingin memberikan surat peringatan ketiga kepada saya akan terima. Tapi tolong jangan berikan surat peringatan kepada Pak Arya. Saya yang akan menanggung semua resikonya. Memang begitu ya, yang namanya saudara pasti saling melindungi dan saling mendukung. Saya tidak akan memberikan surat peringatan kepada siapa-siapa hari ini. Kenapa begitu Pak? Bukankah seharusnya Anda memberikan kami surat peringatan? Ya, anggap saja saya sedang berbaik hati hari ini Pak Arya. Tapi bagaimana kalau rekan yang lain tahu Pak Ray? Tenang saja Pak Arya, itu urusan saya bukan urusan Anda. Ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Hana. Maaf Pak Arya, Anda bisa kembali ke meja kerja Anda sekarang. Baik Pak Ray, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Arya. Apa kamu kesiangan mengerjakan data rekapan itu, Hana? Iya Pak, saya mengerjakannya sampai hampir pagi. Itu namanya kamu menyiksa diri, Hana. Kamu tidak perlu mengerjakannya sampai seperti itu. Maaf Pak, tapi saya rasa saya harus cepat menyelesaikannya. Iya, saya juga ingin seperti itu, tapi kamu tidak boleh seperti itu juga, Hana. Nanti kamu bisa sakit, Hana. Saya tidak mau ada yang orang sakit gara-gara saya. Bapak jangan seperti itu. Saya tidak kenapa-napa kok. Tidak perlu mengkhawatirkan saya seperti itu. Saya mengerjakan ini hanya hampir pagi.
pagi. Biasanya sih bergadang sampai pagi. Kamu tidak boleh seperti itu lagi, Hana. Oh ya, bagaimana hasil datanya? Data dari semua bagian tim admin sama, Pak. Yang berbeda ada di data level supervisor. Dan saya rasa ada salah satu supervisor yang mempermainkan data ini. Karena saya tidak mempunyai rekapan data supervisor, jadi saya tidak bisa mengeceknya secara langsung, Pak. Hanya sebatas data ini yang saya bisa kerjakan. Saya juga menduga ada salah satu supervisor yang memainkan data ini. Oke, Hana, tugas kamu sampai sini saja. Untuk data supervisornya saya akan mengeceknya sendiri. Terima kasih, Hana, kamu sudah mau membantu saya. Itu tidak masalah. Oh ya, Hana, apa saya bisa minta tolong sekali lagi? Kalau itu tidak merugikan untuk saya sih mau-mau saja, Pak. Saya harus mengumpulkan bukti-bukti fisik untuk data ini. Jadi saya mempunyai rencana untuk investigasi langsung ke resto-resto yang mempunyai data yang berbeda. Rencananya akan saya lakukan besok, Hana. Apa kamu mau menemani saya? Loh, kenapa harus dengan saya, Pak? Bapak kan bisa mengajak sekretaris Bapak. Saya tidak mungkin mengajak orang lain, Hana, karena hal ini yang tahu hanya kamu dan saya. Kalau begitu, kenapa Bapak tidak pergi sendiri saja? Saya butuh asisten, Hana. Bagaimana, Hana? Apa kamu tega membiarkan saya menyelesaikan ini sendiri? Ya, baiklah, tapi ada persyaratannya ya. Apa itu? Jangan macam-macam dengan saya. Oke, baik, Hana, saya mengerti. Dan ada satu lagi. Apa itu? Saya mau menemani Bapak asal Bapak menganggap lunas hutang-hutang saya. Oke, lunas satu hutang. Tidak semua hutang-hutang saya harus Bapak anggap lunas. Bagaimana, Pak Ray? Deal? Curang sekali kamu, Hana. Ya, itu sih terserah Bapak. Oke, baiklah, deal. Yes, terima kasih Pak Ray. Kalau begitu sepertinya saya harus permisi dulu ya Pak Ray, karena saya tidak mau berlama-lama di sini. Oke, baik, Hana, saya mengerti. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Pak Ray, saya permisi dulu ya. Iya, Hana, silahkan. Melihatnya berjalan dari belakang saja, Hana terlihat sangat cantik. Hampir setiap hari loh dia ke ruangan Pak Ray sekarang. Iya Bu, semakin hari semakin berani dia. Oh, jadi kesibukannya ternyata lagi nonton drakor. Dari kemarin-marin gak mau keluar rumah, katanya lagi banyak kerjaan. Ternyata kerjaannya tuh nonton drakor. Kalau masuk ke rumah orang tuh ketuk pintu dulu dan permisi dulu. Jangan main masuk-masuk aja, itu namanya gak sopan. Sejak kapan peraturan itu berlaku buat aku? Sejak hari ini kamu harus seperti itu ya Bella. Tidak akan aku lakukan, Kiran. Aku baru hari ini nonton drakor. Kemarin-marin aku beneran sibuk. Halah, aku gak percaya. Tapi Ray juga sama loh, gak keluar-keluar sudah beberapa malam. Ya kan aku bilang, kami lagi banyak kerjaan. Oh ya Kiran, jadi bagaimana nih kelanjutan hubungan kamu sama Pak Ray? Kelanjutan apa yang gak ada kelanjutannya lah? Yang bener, di kantor ketemu, di rumah ketemu, masa sih gak ada kelanjutannya? Halah, gak usah ngarang deh Bella. Oh ya Kiran, kamu masih ingat kan dengan taruhan kita? Taruhan apa? Kamu lihat kan tetangga baru kita, ini sudah hampir 2 bulan Kiran. Tapi sikap dan sifatnya tetap sama tuh, dia tetap baik, tidak ada yang berubah darinya. Jadi kali ini aku menang taruhan kan? Itu kan menurut penilaian kamu, menurut penilaian aku enggak. Kamu jangan curang Kiran, lo memang seperti itu kok. Aku gak mau tahu, pokoknya aku menang taruhan ya. Jadi kamu harus segera mungkin cari pacar. Dengar ya Kiran, cari pacar. Enggak, aku gak mau. Loh, itu kan sudah kesepakatan kita Kiran. Kamu tidak boleh curang, pokoknya kamu harus cari pacar segera. Berisik. Benar saja ada penggelapan yang dilakukan oleh salah satu supervisor. Sepertinya dia sengaja mengambil momen peralihan antara aku dan Katiara. Nominalnya tidak main-main.
aku lakukan? 언젠가 그려왔던 미래가 so high 언제부터인지 곁에 내가 so nice Apa sebaiknya aku menceritakan masalah ini kepada Kak Tiara? Jadi nggak sini Pak Ray, kok nggak ada kabar-kabarnya lagi? Sebenarnya sih males banget, semoga aja nggak jadi. Mungkin besok aku harus ke rumah Kak Tiara. 있잖아 정말 괜찮은 걸까 Oh my 왜 난 실수투성이인 걸까 Step by Step by Kiran rapi sekali, mau kemana kamu nak? Halo Bi Susi, rasanya sudah lama sekali ya kita tidak bersua. Kiran mau pergi dulu Bi, Kiran ada keperluan di luar. Mau pergi sama siapa toh nak? Sama teman Bi, teman yang suka antar jemput kamu itu. Bukan Bi, itu masih Arya. Oh yang suka antar jemput kamu tuh nak Arya. Oh alah, soalnya dia tidak pernah turun dari mobil, jadi Bibi tidak bisa melihat. Iya Bi, soalnya kan cuma ngantar jemput aja. Oh iya, sepeda kamu memangnya kemana nak? Sepeda Kiran hilang Bi. Loh kok bisa hilang di mana toh? Hilang waktu mau ke rumah teman Bi. Ya sudah ya Bi, Kiran mau berangkat dulu. Oh ya sudah, hati-hati ya nak Kiran. Siap Bi Susi. Pagi Kiran, kamu mau kemana? Pagi Tante, Kiran mau pergi dulu ke rumah teman. Bella sudah berangkat Tante. Iya, Bella sudah berangkat, dia masuk pagi hari ini. Kamu mau pergi bersama siapa? Sama teman Tante. Ya sudah, Kiran berangkat dulu ya Tante, takut ditunggu teman nanti di depan. Oh ya sudah, hati-hati ya nak Kiran. Siap Tante Rizka. 조금씩 나 천천히 갈 Selamat pagi nak Re, mau kemana kamu? Rapi sekali. Mau keluar Tante, ada keperluan. Oh, mau keluar sama siapa? Sama teman Tante. Oh, sama teman. Iya Tante, Re mau berangkat dulu ya Tante. Oke, hati-hati ya Ray. Ayo Hana naik. 왜 너와 난 만났을까 그 많은 사람들 중에 같은 시간 같은 공간에 같은 눈빛으로 왜 우린 이별했을까 사랑도 잘 모르면서 처음으로 다시 돌아간다 해도 그때와 같은 말 Saya Reandra Saputra, pengganti sementara Ibu Tiara. Saya kesini ingin melihat data pemasukan dan pengeluaran 3 bulan terakhir kafe ini. Oh baik Pak, akan saya ambilkan dulu datanya. 돌아서는 널 보면 가슴이 먹먹해 숨이 막히지 Saya akan mengecek semua data pemasukan dan pengeluaran 3 bulan terakhir ya. Nanti tolong disiapkan data fisiknya, akan saya bawa semua ke kantor pusat. Maaf kalau boleh tahu untuk apa ya Pak? Untuk audit internal saja. 않다고 해도 그 말 진심 아니라는 거 알잖아 Baiklah Mbak Putri, saya bawa semua ya data fisiknya ke kantor pusat. Terima kasih atas bantuan dan waktunya. Kami permisi dulu, silahkan dilanjutkan pekerjaannya. Baik Pak Ray, sama-sama. 뿐이야 내 남은 사랑 너에게 바칠게 도망치고 싶어 Kita lanjut ke kafe kedua Hana. Siap Pak Ray, lanjutkan. Yang penting hutang saya lunas. 그 모든 게 다 네 잘못이라고 너에게 떠밀어버렸지 미안하다는 그 말을 또 하기
너무 미안해 아무 말도 못하고 네 곁을 맴돌기만 했던 못난 날 용서해줘 그 누가 난 너처럼 사랑해줄까 누가 너처럼 널 사랑해 천 번을 헤어진다고 해도 그 말 진심만이라는 거 알잖아 딱 한 번 더 사랑을 믿어줄래 나를 한 번 더 받아줄래 내가 돌아갈 곳은 너뿐이야 내 남은 사랑 너에게 바칠게 넌 공기처럼 내 심장에 Sebenarnya aku ngapain sih mau-mauan aja ngikutin dia? Kayak gak ada kerjaan lain aku. 제발 나를 살게 해줘 난 다시 또 사랑에 빠진 것 같아 이제 사랑을 할 것 같아 Saya akan membawa data fisiknya ke kantor pusat. Terima kasih atas bantuannya ya, dan silakan melanjutkan pekerjaannya kembali. Iya, sama-sama Pak Ray. 때보다 크게 너를 사랑한다 외칠게 내가 살아갈 곳은 네 꿈이야 마지막 사랑 너에게 Apa kamu lelah, Hana? Kalau lelah, kamu bilang saja ya. Tidak Pak, saya masih semangat. Walaupun sepertinya saya tidak berguna. Kamu berguna kok buat saya. Terima kasih, Hana. Kamu masih semangat. Saya juga jadi ikutan semangat. Ayo kita lanjutkan ke kafe ketiga. Siap Pak Ray, lanjutkan. I don't wanna be as you sit under. If you can't see me, I'll say a way to go. Make a way to go. Yeah, where do I have to be? I don't know that I something I should have done now. I'm strong in this night, and I I'm falling in I'm going in Saya akan bawa semua data fisiknya ke kantor pusat ya. Iya baik Pak Ray. Oh ya, Hana, bagaimana kalau kita makan siang dulu di sini? Soalnya perjalanan kita masih lama. Ya bolehlah, itu yang saya tunggu-tunggu. Oke, baiklah. Mbak, tolong siapkan makan siang untuk kami berdua ya. Baik Pak Ray, akan kami siapkan. 뜨거운 두터운 네 heart so bad. Hana, kamu beneran kan belum capek? Bener Pak Ray, saya nggak capek kok. Apalagi kalau sudah mendapat makan siang, energi saya full kembali. Baguslah kalau begitu, habis ini kita lanjut ke kafe keempat ya. Siap Pak Ray. Nobody's touched to me. There's nothing out of me to me, yeah. Say I'm falling in I'm going in I'm falling in
Saya akan bawa semua data fisiknya ke kantor pusat ya. Terima kasih atas bantuannya, silakan lanjutkan pekerjaannya kembali. Baik Pak Ray, sama-sama. Hana, kita akan ke kafe terakhir. Tetapi kafe ini sedikit agak jauh, tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa Pak Ray, yang penting hutang saya lunas. Baiklah Hana, ayo kita berangkat lagi. Siap Pak Ray, lanjutkan. Pak Ray, apa saya boleh menunggu di luar sini saja? Saya ingin menikmati angin lautnya di luar sini. Lagi pula kalau masuk ke dalam pun saya sepertinya tidak berguna. Baiklah Hana, tapi ingat ya, jangan kemana-mana. Siap Pak Bos. Ketemu laut lagi. Memang beda ya aroma angin laut. Tunggu di sana saja deh. Jadi nggak nyesel deh ngikutin Pak Ray kalau kafe terakhirnya di sini. Di sana itu apa ya? Sepertinya tempatnya bagus. Aku coba ke sana deh. Kok ada penjaganya? Mungkin berbayar kali ya. Permisi Mas, di ujung jembatan sana sepertinya ada tempat yang bagus. Apa saya boleh ke sana? Maaf Mbak, tempat itu hari ini sudah di-booking oleh tamu VVIP kami. Oh begitu ya, memang biasanya kalau mau ke sana harus booking dulu atau berbayar. Tidak kok Mbak, tempat itu gratis, hanya hari ini saja sudah di-booking. Oh begitu, kalau begitu terima kasih ya Mas. Iya Mbak, sama-sama. Ada acara apa ya kira-kira booking tempat itu? Aku penasaran. Kok Pak Ray lama banget sih? Di 4 kafe tadi tidak terlalu lama. Hana tertidur. Walau sedang tertidur, dia masih terlihat sangat cantik. Slipped away. We understood that I felt the bliss from you, and every day you went on. Loh Pak Ray sudah selesai, kenapa tidak membangunkan saya? Tidurmu terlihat sangat nyenyak Hana. Aku tidak mau membangunkanmu. Bapak sudah selesai kan? Ayo kita pulang. Ini sudah waktunya makan malam Hana. Bagaimana kalau kita makan malam dulu lalu baru pulang? Ya baiklah, itu juga yang saya tunggu-tunggu. Kamu selalu menunggu waktunya makan Hana. Tentu saja, karena tidak ada hal lain lagi yang ingin saya tunggu. Ayo ikut saya. Have you ever loved the way that I dread the lie in your arms? La-da-da-da-da. Have you ever loved the way? Loh kita mau kemana Pak? Katanya mau makan malam, kok malah kesini? Sudah kamu ikut saja. Ini kita akan makan malam.
Kita tidak boleh masuk jembatan itu, Pak. Tadi saya sudah ke sana, katanya di-booking oleh seseorang. Masa siapa yang booking? Ya mana saya tahu, katanya tamu VVIP. Boleh saya masuk sekarang, Mas? Oh boleh, Pak, silahkan. Terima kasih ya, Mas. Iya, Pak, sama-sama. Loh, tadi katanya sudah di-booking. Ayo Hana, kita masuk. Bukannya tempat ini sudah di-booking? Tapi buktinya kita bisa masuk kan? Sudah, tidak usah difikirkan. Ayo kita masuk. Apa jangan-jangan... Ayo Hana, silahkan masuk. Selamat menikmati makan malamnya. Apa Pak Ray yang membooking tempat ini? Kenapa kita makan malam di sini, Pak? Kenapa tidak di dalam kafe tadi? Tidak apa-apa Hana, saya hanya ingin mencari suasana yang berbeda saja. Bagaimana tempatnya, bagus tidak? Kamu pasti belum pernah kan makan malam di tengah laut seperti ini? Apa yang sedang direncanakan? Kenapa kamu malah bengong, Hana? Kamu tidak suka tempat ini? Suka kok, Pak. Tempatnya bagus sekali. Wah, ada sofanya juga. Sepertinya enak nih duduk di sini. Tempat duduknya seperti tempat duduk pengantin. Apa kamu mau menjadi pengantinnya di situ, Hana? Wah, makanannya keburu dingin nanti. Kita makan sekarang yuk, Pak. Oh iya, maaf Hana, ayo kita makan dulu. Sebenarnya saya sengaja menyiapkan tempat ini untuk makan malam kita bersama. Wah, sebenarnya tidak perlu seperti itu, Pak Ray. Saya makan di pinggir jalan juga tidak masalah. Anggaplah ini sebagai ucapan terima kasih saya karena kamu sudah menemani saya hari ini. Ah, itu tidak masalah. Boleh saya makan sekarang? Sepertinya cacing di perut saya sudah mulai kelaparan. Oh iya Hana, silahkan. Makanannya sangat enak, terima kasih ya Pak Ray. Karena kita sudah selesai makan, bagaimana kalau kita pulang sekarang? Sebentar Hana, kita sudah jauh-jauh ke sini, masa langsung mau pulang saja? Kita harus menikmati dulu suasana malam ini di sini. Tapi ini sudah malam Pak Ray. Wah, sepertinya pemandangan di sana sangat bagus. Hana, coba lihat ke sini, di ujung sana ada pulau yang bagus. Kita pulang saja yuk Pak Ray. Sepertinya saya agak lelah. Iya Hana, tapi kamu harus lihat pemandangan laut dari sini. Coba kamu ke sini, di sini sangat indah Hana. Pulau sekecil itu dibilang cantik. Bagaimana Hana, lautnya cantik kan? Iya Pak Ray, lautnya sangat cantik. Kamu juga cantik Hana. Kamu benar-benar sangat cantik Hana. Hana, sebenarnya ada yang ingin aku sampaikan padamu malam ini. Aku tahu aku belum begitu lama mengenalmu, tapi dari semenjak pertama kali kita bertemu, aku sudah tahu kalau kamu adalah wanita yang berbeda. Kamu sangat berbeda dengan wanita yang pernah aku temui sebelumnya. Hana, aku mengatakan ini dengan sangat sungguh-sungguh. Aku sangat menyukaimu, Hana. Dan aku sangat mencintaimu, Hana. Apa kamu mau menjadi wanita yang spesial dalam hidupku, Hana?